pendidikan sekarang itu gimana sih dibandingkan dengan zaman dulu itu? Bedanya apa? Ini kalau pengalamanku dulu yang masih sekolah itu ya, pendidikan itu di masa sekolahku dulu itu ya mengalir tapi sepertinya kurang ada eh, pembelajaran seperti di luar pelajaran. Jadi hanya di kelas kebanyakan. Paling yang keluar kelas itu olahraga. Nah itu salah satu favoritku. Kalau sekarang sepertinya anak-anak itu dituntut lebih dari sekedar belajar di dalam kelas. Jadi eksplorasi di luar itu sangat penting. Juga pengalaman-pengalaman, misalnya mereka belajar melalui guru yang lain atau belajar keahlian yang lain seperti olahraga, musik, memasak dan lainnya. Itu juga merupakan kebutuhan zaman sekarang gitu. Jadi beda banget ya. Iya. Oh, berarti mengarahi sekarang ke life skill. Life skill betul. Jadi keterampilan hidup bermasyarakat itu sangat dibutuhkan untuk saat ini ya. Oh, gitu ya. Oke. Jadi itu cuman itu perbedaan yang mencolok. Kalau dari segi materi pembelajaran sebenarnya dari zaman dulu kita juga sudah diajarkan ilmu-ilmu. Hanya sekarang ini kalau kita hanya belajar ilmu saja, nggak dibarengi dengan misalnya kegiatan sosial, terus keterampilan yang lain, keterampilan hidup yang lain, itu kurang bermanfaat. Jadi memang semua aspek itu harus berjalan bersama gitu ya. Jadi satu sisi kita belajar ilmu, satu sisi kita perlu penerapannya. Ya, tentunya disesuaikan dengan usia. Misalnya untuk usia dini penerapannya juga sederhana. Kalau mungkin di usia SD, SMP, SMA bahkan udah kuliah itu kan beda lagi. Nah, ini pentingnya juga guru dan orang tua itu sama-sama benar-benar memikirkan bagaimana ya anak-anak ini bisa mengaplikasikan apa yang mereka dapat di sekolah itu juga di kehidupan sehari-hari itu bermanfaat gitu. Bukan gini, idealnya ya, kalau menurut pemahaman Vanuel ya, sekolah itu harusnya fokusnya di akademik. Life skill harusnya bukan tanggung jawab sekolah, tanggung jawab orang tua harusnya. Nah, kenapa kok pendidikan sekarang ngarahi ke life skill justru? Iya, karena contohnya begini, usia dini ini aja, mengapa mereka sekolah sejak usia dini? Nah, itu karena mereka butuh rutinitas yang bisa membuat mereka itu lebih disiplin, lebih menghargai waktu. Mereka juga bisa belajar, oh ternyata orang lain sudah menyediakan waktu untuk saya ya. Maka saya juga harus belajar untuk menggunakan waktuku ini dengan sebaik-baiknya. Contohnya mereka belajar karakter gitu ya. Jadi dengan mereka belajar rutinitas itu otomatis karakter baik terbentuk kan, jadi disiplin misalnya gitu. Bukan karena gini, ada banyak orang tua yang tidak peduli, akhirnya pendidikan terpaksa ngambil porsi itu. Sebenarnya tidak ya, itu sudah menjadi rutin kebahagiaan dari kehidupan kita sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya di usia dini itu hanya diberikan akademis saja, sedangkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan life skill, pembentukan karakter itu tidak diberikan, maka akan terlambat ya kalau dimulai di usia yang lebih besar gitu. Ya. Gitu ya. Tapi gini ya, kalau sekarang ini kan perkembangannya ke arah life skill ya. Dulu beda. Dulu cuman akademik mungkin ya. Lebih ke akademis ya. Lebih ke akademis ya. Cuman kalau dilihat lulusannya, hasilnya, kalau dibandingkan ya, ini dari teman-teman Vanuel yang dia bergerak di dunia bisnis, dia bilang gini, orang lulusan zaman dulu sama sekarang itu beda. Dulu itu tahan banting, sekarang itu
dikasih tekanan cengeng, putus asa. Nah ini kan kayak dua hal yang kontras ya. Dulu nggak dididik tapi justru mentalnya bagus, sekarang dididik mentalnya cengeng. Nah ini salahnya di mana ya? Iya, mungkin kalau orang bilang tuh gini, oh orang dulu tuh nurut-nurut gitu ya. Kalau sekarang diberitahu bisa jawab mereka. Nah itu juga apa ya, anak-anak sekarang itu lebih kritis, lebih cerdas. Itu kan berarti apa, pertumbuhan gizi mereka juga pastinya lebih baik ya. Kita lihat aja tinggi badan anak-anak sekarang itu kalau dibanding dengan yang zaman saya dulu itu jauh beda banget gitu. Ini semua mungkin juga karena perkembangan teknologi. Jadi anak-anak sekarang itu memang berbeda dengan anak-anak dulu. Ya katakanlah orang dulu lebih taat, lebih mudah diberitahu. Anak-anak sekarang juga apa ya? Kalau kita memberitahu itu sebenarnya mereka itu bisa menalar, tapi ada keinginan untuk memberikan pendapat ya. Anak sekarang itu banyak ide. Jadi itu kalau misalnya kita tidak respon, kita tidak tanggapi dengan baik, mereka akan berpikir, jadi pendapatku ini benar ya gitu ya. Pendapat saya ini benar. Oh berarti aku lakukan aja. Nah padahal itu kan masih perlu pengarahan. Misalnya tadi itu ya diberitahu malah nangis, cengeng, ya itu salah satu senjata mereka juga. Aku tak nangis saja, mungkin dengan nangis ini permintaanku dikabulkan, misalnya begitu. Nah itu kita harus arahkan. Nah dalam dia menangis itu kita tunggu, misalnya begitu. Kalau untuk usia dini ya, kita tunggu, lalu setelah dia bisa berhenti menangis kita tanya, mengapa? Ya kita gali terus, jadi kita cari solusinya begitu. Untuk anak-anak sekarang seperti itu, jadi nggak bisa kita biarkan, nggak ditanggepin, itu nanti responnya akan tidak baik. Ya berarti bukan karena pendidikannya yang berubah, tapi karena anaknya yang berubah. Iya, ya? Iya. Jadi pendidikan menyesuaikan. Betul. Oh iya. Nah terus ini orang tua. Orang tua itu mungkin ada jauh lebih banyak yang nggak peduli dengan anak-anaknya. Prinsipnya gini, aku sudah bayar ke sekolah, ya sudah, bagian sekolah mendidik, aku nggak usah mendidik. Gimana itu? Iya, sekolah memang punya tanggung jawab mendidik, khususnya pada jam-jam sekolah. Nah itu bukan berarti orang tua lepas tanggung jawab. Sebenarnya kalau kita bisa bekerja sama antara sekolah dan orang tua, itu kita juga lebih mudah gitu ya. Di sekolah guru-guru juga mengerti bagaimana anak ini. Kemudian di rumah orang tua juga menerima informasi dari sekolah. Ternyata yang terjadi di sekolah seperti ini. Kalau di usia dini itu ada kejadian-kejadian tuh yang tidak sama gitu, anak-anak di rumah dan di sekolah itu tingkah lakunya berbeda misalnya, atau apa yang diucapkan juga berbeda. Nah kita perlu cari tahu apa penyebabnya. Nah kemudian kita cari solusi sama-sama. Nah karena selain di sekolah, anak-anak kan juga berinteraksi dengan orang-orang luar, misalnya dengan orang-orang di sekitar rumah, kemudian juga dengan saudara-saudara yang lain. Sekarang kan berinteraksi itu mudah sekali melalui gadget. Itu anak-anak juga bisa memproduksi hal-hal yang lain, misalnya kata-kata atau tingkah laku begitu. Jadi tingkah laku dan kata-kata anak ini memang kita harus memantau terus ya. Kalau di sekolah itu kalau kita menemukan sesuatu itu kita biasanya lihat dulu beberapa kali, kok diulang-ulang gitu misalnya. Oh berarti kita perlu komunikasikan dengan orang tua gitu, apa yang terjadi gitu. Kita cari tahu, apalagi khususnya kalau ini hal yang negatif. Nah, kalau yang positif sih kita nggak apa-apa ya. Hanya kalau misalnya itu terlalu misalnya tidak sesuai dengan umurnya, kita juga perlu memberitahu. Kita tanya biasanya, kita tanya dengan caranya anak-anak ya, bahasanya anak-anak, supaya akhirnya dia mau cerita gitu. Contohnya apa? Contoh kasus nyata yang di luar yang bukan umurnya apa ini? Yang tidak sesuai dengan umurnya ya, misalnya dia mengucapkan kata-kata yang itu biasanya untuk orang dewasa dan
tidak baik gitu. Dia beberapa kali mengucapkannya di sekolah. Kami juga heran dari mana dia produksi kata-kata itu. Akhirnya kita tanya, mungkin dia nggak mau cerita ya awalnya, tapi kok berikutnya juga hari berikutnya gitu. Akhirnya kita komunikasi ke orang tua. Nah, orang tua mencari tahu, oh kata-kata ini ya Miss, coba Bu gitu misalnya. Dicari, akhirnya menemukan ternyata saat anak ini bermain di luar sekolah, dia ketemu dengan orang-orang ya yang lebih dewasa gitu ya. Ya dia mengadopsi saja itu kata-kata. Mungkin bagi dia, oh ini kata-kata kok menarik ya dengan nadanya yang begitu. Akhirnya dia produksi di sekolah tanpa tahu artinya begitu. Oh gitu. Iya. Kalau yang dari orang tua apa biasanya? Keluhan ya maksudnya? Bukan, yang mereka tiru dari orang tua yang bukan umurnya, apa biasanya? Ya, kalau dari orang tua ada ya kata-kata misalnya, tapi kalau orang tua biasanya kata-katanya yang kita dengar di sekolah ini yang kata-kata yang baik sih. Dengan logatnya anak-anak tapi mereka menirukan kata-kata orang tua. Jadi kelihatannya lucu kalau itu begitu. Oh gitu. Ya. Kalau yang negatif apa? Kalau yang negatif yang pernah Miss Diana temukan selama ini? Kalau kata-kata tidak terlalu banyak sih. Mungkin kebiasaan ya. Kebiasaan apa? Kebiasaan gini, kalau anak itu biasanya dihukum secara fisik, nah itu dia juga bisa memproduksinya juga di sekolah gitu. Jadi misal katakanlah pukul ya, nah itu dia otomatis juga refleks kan. Karena saya juga mengalami, maka kalau saya mau istilahnya ada konfront dengan teman gitu, dia mau membela diri, kadang itu refleks keluar gitu. Oh, iya. Itu paling parah. Itu yang paling sering. Oh, paling iya. sering. Kalau yang paling parah tapi apa? Bukan parah ya. Kalau yang paling parah apa ya? Ya saya berharap nggak ada yang parah sekali gitu. Supaya apa ya? Hubungan anak dan orang tua juga tetap baik di rumah ya. Sepertinya kalau parah sekali sih belum ada ya. Belum ada ya? Belum gitu ada. Ya. Dulu Vanwali pernah nemu anak usia SD, mereka sampai melakukan hal-hal yang bukan umurnya, sesama temen ini. Nah itu apa bisa dibilang dari pengaruh orang tua juga? Tidak selalu ya. Gini, bisa jadi itu karena ketidaksengajaan dia untuk melihat sesuatu atau secara visual gitu ya, atau mendengar sesuatu. Nah, kalau ketidaksengajaan terjadi itu kadang kita kan sulit ya menelusuri gitu ya. Terus kita juga nggak tahu ini dari mana gitu. Apakah dia infonya itu dapat secara sengaja misalnya dikirimin gitu ya, berita atau gambar, atau dia lagi ngeklik sesuatu, misalnya buka situs apa, terus ternyata ada itu gitu. Jadi ya memang kalau saya sendiri pribadi ya, misalnya udah kejadian gitu ya, saya akan ngajak ngomong gitu si anak ya, ngajak ngomong, saya jelaskan. Memang ada hal seperti itu, kita nggak bisa tutupin, nggak mungkin kita tutupin, itu sudah nyata dilihat dia, ada kejadian seperti itu. Tapi itu memang untuk usia sekian. Nah, kenapa anak-anak seumur kalian ini nggak bisa, nggak boleh, atau sebaiknya tidak untuk menonton, untuk mendengar, karena memang belum usianya. Nanti kalian akan kebayang hal-hal yang tidak perlu, padahal usia mereka tuh sedang belajar, asam-asamnya main, seneng-senengnya sama teman. Sudah kebayang hal-hal yang sebenarnya tidak perlu seperti itu. Nah, masa enak seperti itu kan nggak enak. Nah, makanya nanti saat usianya silakan kalau kamu mau nonton, mau dengar silakan. Tapi nanti sesuai usiamu. Gitu ya. Iya, kalau saya beli pengertian seperti itu. Karena anak itu kan akan kepingin tahu terus gitu kan. Loh gitu kan, banyak. Nggak akan bisa di stop. Nah, kita kasih pengertian gitu. Ada enggak sih pendidikan untuk seksual ya, untuk anak usia dini, usia TK misalnya? Iya. Ada ya? Nah itu memang sudah beberapa tahun terakhir ini, sejak kapan hari ya, marak kayak penculikan, terus sodomi anak dan sebagainya, itu memang sudah gencar ya
siarkan oleh pemerintah itu bagaimana orang tua atau pendidik di sekolah itu memberikan sex education kepada anak usia dini, ya tentunya dengan cara penyampaian yang sesuai. Kalau misalnya di rumah itu orang tua bisa, misalnya ini ibu dengan anak perempuan, ayah dengan anak laki-laki. Nah, ibu dengan anak perempuan ini bisa mulai saat mandi. Nah, mandi bareng gitu kan. Nah, itu nanti bisa ngobrol-ngobrol gitu, bisa menjelaskan tentang bagian-bagian tubuh mana yang penting, yang tidak boleh disentuh oleh orang lain selain mama, misalnya gitu. Nah, kemudian dari situ nanti pembicaraan itu bisa berlanjut. Misalnya anak-anak ke tempat umum, ada toilet tuh ada gambarnya, gambar toilet wanita, toilet laki-laki ya. Itu kan toilet wanita pria ya, laki-laki perempuan. Itu kenapa dibedakan? Ya itu karena memang itu hal yang pribadi gitu ya, tidak bisa begitu. Jadi banyak hal yang sudah disampaikan melalui banyak media sih, ada gambar, ada video gitu. Cuman kan ini ada juga kasus sekarang ini kan enggak cuman beda jenis, sesama jenis ini. Iya. itu gimana ya? Apa di sekolah juga ada diajari juga? Kalau usia dini sebenarnya mereka masih belum nyampe ke situ gitu. Jadi tapi tetap apa ya, kita kalau di sekolah itu kan memang sudah ada kegiatan yang mengajak misalnya anak laki-laki, anak perempuan. Kemudian nanti juga ada tema-tema yang menjelaskan tentang anak laki-laki dan perempuan. Ya dari situ kita gali semuanya itu supaya anak-anak juga dapat pengertian gitu. Oh, saya ini perempuan seperti ini, saya ini laki-laki seperti ini. Jadi kalau misalnya sampai sesama jenis itu masih belum ya, untuk usia dini masih belum ke sana. Tapi belum pernah ada ya memang ya? Iya, nggak ada. Hanya kalau mereka misalnya TKB ya udah usia 6-7 gitu, itu mereka lebih gini, cenderung ke sesama jenis malah pertemanannya. Misalnya kelompok anak perempuan, kelompok anak laki-laki, malah begitu kalau untuk usia dini. Tapi nanti kalau ada, kira-kira solusinya apa dari dunia pendidikan? Gimana nangannya kalau nanti ada? Misal terjadi begitu ya? Misal terjadi. Ya kita memang harus bicara lagi ke anak-anak. Untuk awalnya memang ke anak yang mengalami itu dulu, bagaimana itu terjadi, kemudian kita akan cari solusinya. Mungkin salah satunya dengan parenting juga, supaya sama-sama bisa mengerti itu ya. Jadi kita pendidik juga anak-anak, orang tua di rumah juga mengerti bagaimana kita bisa mengatasi ini bersama-sama. Jadi peran parenting itu harus sebenarnya. Iya. Untuk membantu anak-anak itu juga ya. Iya, juga untuk pengetahuan orang tua mungkin selama ini sibuk, tidak sempat untuk menggali hal-hal tentang anak-anak, jadi bisa diberikan di sekolah. Gitu. Kalau misal kayak orang tua sibuk tadi, dia ngambil keputusan ini, wis aku nggak mau tahu gitu. Itu gimana nih? Dari sekolah nih gimana sebenarnya? Apa yang dirasakan? Iya, terasanya biasanya ke anaknya juga ya. Jadi kita lihat mungkin dari kegiatan anak ini sepertinya kurang mencapai yang seperti yang diharapkan ya, mungkin dari pekerjaannya atau dari kemajuannya. Nah itu kita juga bicara ke orang tua, ada masukan apa dari orang tua atau ada kendala apa gitu. Jadi supaya anak ini juga bisa sama-sama gitu, sama-sama dengan temannya yang lain. Andai kata nanti naik kelas sama-sama begitu, maksudnya dia juga mencapainya itu tidak terlalu jauh. Kadang-kadang kendala ini mungkin dari kondisi anak sendiri ya, ketidaksiapan anak misalnya,
Ya untuk TK ini pengenalan huruf, pengenalan angka itu menjadi tuntutan orang tua. Sedangkan sebenarnya banyak yang bisa dipelajari selain itu. Jadi tidak hanya baca dan tulis itu, tapi lebih ke bagaimana anak ini bisa berinteraksi dengan teman, berkomunikasi itu sangat penting ya. Jadi akhirnya dia akan merasa, oh ternyata teman saya yang bisa saya ajak cerita ini kok sudah bisa ya menulisnya, saya kok belum. Nah mungkin dari situ dia akan timbul niat untuk lebih rajin belajar, itu salah satunya. Jadi kita membuat anak itu bisa nyaman, karena dia itu belajar sangat lama ya dari TK sampai Kuliah. sampai kuliah kalau misalnya mau, kalau tidak ya paling tidak sampai SMA. Itu kalau misalnya dia merasa waduh belajar ini sudah hal yang merepotkan atau membuat saya jenuh, itu sangat memprihatinkan gitu kan. Padahal nanti di dunia kerja pun dia juga belajar, istilahnya dimanapun dia bekerja dia kan juga belajar. Nah itu jadi sikapnya sebenarnya kemauan dari dalam diri ini itu yang perlu ditumbuhkan dari awal. Iya. Perasaan Miss Diana kalau ketemu orang tua yang nggak peduli dengan gimana? Luapkan aja Miss. Sebenarnya mungkin mereka itu nggak peduli ya, tapi karena kondisi juga nggak memungkinkan, akhirnya untuk menangani anak itu juga kesulitan. Kalau saya boleh bicara ini mungkin gini, sesibuk-sibuknya kita ya, kalau sama anak misalnya anak itu ngajak ngomong gitu ya, kadang kita itu sibuk ya, mungkin untuk jam kerja saya maklumi ya nggak bisa gitu, tetapi di luar jam kerja misalnya anak itu ngajak ngomong, ngajak main, luangkan waktulah kita bareng 15 menit aja, anak tuh sudah seneng gitu. Jadi dari situ nanti kadang-kadang misalnya permainannya tuh hanya diem ya, kayak catur gitu ya, itu pun dia merasa ditemani gitu. Ada papa di depan, misalnya ada mama di depan, kita cuma diem padahal hanya main catur atau main sesuatu yang tidak bicara, tetapi kedekatan itu loh, itu yang membuat supaya anak ini nanti ke orang tua dia itu bisa mengutarakan apa yang dirasakan, misalnya ketidakmampuannya atau bahkan happy-nya dia itu bisa diceritakan, itu yang baik. Nah, jadi itu yang perlu dibangun dulu untuk mungkin untuk memberikan ke anak misalnya pendidikan secara yang begini-begini belum bisa, misalnya karena kendala banyak lah orang tua mungkin belum bisa, tapi dengan dia membangun relasi, membangun kedekatan dengan anak, itu sudah satu fondasi yang bagus menurut saya begitu. Ya dari situ orang tua bisa memberikan, maksudnya saya ini punya apa bisa kuberikan ke anak saya gitu kan, nggak mungkin orang itu tidak punya apa-apa kan. Jadi dia tuh pasti bisa memberikan entah kebiasaan baiknya, entah kata-kata positifnya, entah banyak hal gitu ya. Mungkin dia kasih contoh yang melalui permainan itu dia nggak sadar dia memberikannya sepertinya ke anaknya, tapi dia nggak sadar kalau itu memberi gitu. Nah, jadi itu salah satu bentuk kasih yang utama yang bisa diberikan. Ya sebenarnya Miss Diana ini nggak menjawab pertanyaanku. Yang tak tanya itu perasaan pribadi Miss Diana. Oh iya. Kalau ketemu orang tua yang Oke. aku nggak peduli. Pernah nggak ketemu gitu? Pernah?